Kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang kedua. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Akhirul Kiram Al-Ustaz Al-Ajna Kiai Nur Khalid SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di sini datang punya masalah, pulang dapat solusinya. Aminnya jangan kenceng-kenceng sebab nanti dipolitisir. Dan mudah-mudahan yang yakin di Masjid Rodotul Jannah, kalau ada yang sakit pulang ikutin kegiatan itu, sakitnya hilang. Takut amat yang amin. Ikutin saya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أنت يا عظيم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم الأرواح أربعة الخلفاء الراشدين وللمجتهدين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة سلطان الأومش عبد القادر الجيلاني البغدادي وثم إلى حضرة شهبان الرفاعي وثم إلى حضرة شيخ جنيد البغدادي ثم إلى جميع الونساء ووصول وفروعهم خصوصا شيخ شرف هداية الله جبار وشيخ الكبير جبار وشيخ ذات الكبير جبار وشيخ رد العين كاوى وثم إلى حضرة شيخ خالد المكة الشيخ مشهر التربة والمؤسس في نهضة العلماء ثم إلى أنواع خصوصا. Kita sebutin guru kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita kirimkan Fatihah awal bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan dosa orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah almarhum ya
almarhumah ibunda, almarhumah almarhum almarhum وخصوصا آبائنا وأمنا وجدنا وجداتنا وخلنا وخلاتنا وعمنا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Ngomongnya takut. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat wilayah Masjid Rawdatul Jannah, segenap pengurus Nahdlatul Ulama baik di tataran Majelis Wakil Cabang dan pengurus ranting NU Teluk Pucung, semuanya, Kiai Hasan Toha, Kiai Iman, Kiai Jayem, Kiai Soleh, semuanya mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin, disehatkan badannya oleh Allah, amin. Ngomong-ngomongnya takut amat sih Pak. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini senantiasa segala kesulitannya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat, ansor, Pagar Nusa, mudah-mudahan pengurus ansor, Pagar Nusa senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan ditanamkan di dalam hatinya mereka didirikan untuk mengawal ulama dan Kiai Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Nanti setelah sama-sama kita sampaikan, kita dengarkan penceramah dari Indonesia. Saya nggak mau lama. Gini-gini saya muncul di TV cuma jam 3:30 subuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalik. Beberapa pengurus NU bahkan orang lain asal melihat saya manggilnya babi aja. Tapi mungkin bisa jadi keturunan saya sampai ke sana Pak. Nama saya Muhammad Nur Khalik bin Muhammad Taufik bin Abdul Hamid bin Nur Salim bin Jindan. Singkat saja, saya bukan ceramah, saya hanya ingin memberikan sedikit informasi. Nanti tanggal 22 Oktober hari Minggu malam Senin, Majelis Wakil Cabang NU Bekasi Utara akan mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, langsung akan dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Al-Mubarak. Beberapa
waktu ini saya agak kesengsem dengan Manaqib Al-Baghdadi. Di dalam doanya selalu tidak pernah meninggalkan Allahumma sallimna nahdlatul ulama, sallimna nahdlatul ulama. Maka insya Allah kita sama-sama akan hadir di lapangan Kecamatan Bekasi Utara. Maka bukan hanya saya, pengurus NU yang lain hendaknya sering rajin silaturahmi ke majelis taklim, majelis zikir yang ada di wilayah dan jangkauan kita. Selagi majelis itu isinya untuk mengesahkan Allah, selagi majelis itu isinya bersolawat, selagi majelis itu isinya tahlil, tahmid, istighosah, manaqiban, itu sejalan dengan manhaj Nahdlatul Ulama. Jangan pernah melihat siapa gurunya, afiliasinya dengan siapa. Yang terpenting metode yang dipakai sejalan dengan manhaj Nahdlatul Ulama. Karena terkadang kita ini terlalu berlebihan, seringkali menilai orang lain tapi tidak pandai untuk menilai diri kita sendiri. Seringkali kita memvonis orang lain tapi terkadang kita lupa terhadap kesalahan diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah periksalah diri kita sendiri, kurangi memeriksa kesalahan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, tahun ini adalah tahun politik. Saya ingin mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah gerakan keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Silahkan secara personal untuk ada di wilayah mana, tapi yang tidak boleh menjadikan Nahdlatul Ulama secara kelembagaan untuk kendaraan tujuan politiknya. Sepakat? Jangankan organisasi, sebab yang namanya bicara kekuasaan dari zamannya Nabi Muhammad wafat diganti dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diganti dengan Sayyidina Umar bin Khattab, diganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan, diganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mulai Umar bin Khattab sampai Ali bin Abi Thalib, sesama umat Islam saling menghalalkan darahnya. Tujuannya satu, meraih kekuasaan, posisi sebagai khalifah, tamengnya adalah agama. Paham Pak? Memang dari dulunya seperti itu. Maka tolong silahkan kita menggunakan hak kita sebagai warga negara yang baik, tapi jangan menggunakan agama, menggunakan Nahdlatul Ulama sebagai alat kendaraan untuk meraih kekuasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat dari guru saya bahwa salah satu adab yang baik adalah menghormati, memuliakan orang tua. Dan orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan, tapi guru yang memperkenalkan kita kepada Allah juga adalah orang tua. Ada satu tradisi yang saya anggap kurang bagus. Kira-kira kalau rumah kita didatengin sama guru, kita seneng apa enggak?
Rumah kita disowangin sama orang alim, seneng apa enggak? Tapi ada fenomena yang menurut saya kurang pas. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya kendurian, ketika kita punya pesta, terkadang kita ngundang guru kita. Buat apa? Buat kondangan. Guru disuruh datang, udah datang mendapat berkah, malah guru disuruh disuruh kondangan. Yang pantas guru datang, pulang nih. Makanya banyak orang hajatan, nikahan, sunatan kagak untung tapi buntung. Karena bisa jadi ada ustadz kita, ustadz kampung kita, guru kita diundang, bukannya diundang selamatan. Ini kadang kan orang kita giliran tasyakuran, selamatan yang ada beseknya, yang ada amplopnya, ngundang ustadz dari jauh. Betul lah? Betul apa enggak? Giliran bakal kondangan yang mengeluarkan uang, ustadz masjid, ustadz musola, ustadz kampung diundang. Itu ustadz keder mau datang kondangan banyak amat, kagak datang terketemu di masjid, bagaimana ya? Makanya lihat ya, rata-rata ustadz itu kalau datang kondangan paling ngasukin doang, makan pun jarang Pak ya. Kenapa itu? Keselatnya. Ya. Ayo kita pelajari ya, kita analisa bener nggak nih ungkapan guru saya. Banyak di antara kita pengen didatengin guru, pengen didatengin ustadznya datang ya, akhirnya harus bayar makan di tempat hajatan. Ya. Ke depan kalau ada ustadz datang jangan diterima amplopnya. Iya, biar tambah berkah rumah tangga anak kita yang sedang melaksanakan kegiatan resepsian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada DKM Masjid Raudhatul Jannah yang telah berkenan tempatnya dijadikan kegiatan Lailatul Istimaniyah Nahdlatul Ulama Ranting Teluk Budung. Dan kegiatan ini saya berharap terus dikembangkan, terus disiarkan. Bila perlu pengurus ranting bikin surat kepada DKM Masjid apa ya, untuk apa? Untuk bersilaturahmi. Kalau memang kurang percaya diri, insya Allah saya dan segenap pengurus di MBC siap mendampingi. Kita silaturahmi ke masjid untuk apa? Untuk ngobrol tentang keumatan. Barangkali di masjid situ kita bisa menyampaikan masjidnya belum punya ambulan, NU Bekasi Utara punya ambulan, siap dipakai oleh warga masjid tersebut. Barangkali lingkungan masjid ada pedagang ya butuh air mineral, di NU pun punya air mineral yang namanya air wudhu. Barangkali di masjid tersebut bingung ya tentang minimnya khotib, tentang minimnya guru majelis taklim, kita bisa bantu mendistribusikan para ustadz-ustadz yang ada di bawah naungan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Maka saya berharap pengurus ranting, mungkin selama ini metode kita silaturahmi lewat lisan ya, tapi kalau lewat surat resmi bab silaturahmi dengan pengurus DKM Masjid, insya Allah, maka berdasarkan surat itu pengurus masjid, pengurus musola akan musyawarah dan akan membalas surat silaturahmi kita. Niat kita silaturahmi supaya apa? Terkadang banyak di antara
kita di antara masjid gampang tersinggung karena kurang ngobrol. Benar Pak ya? Terkadang di antara kita gampang tersinggung karena kurang ngopi bareng. Makanya komunikasi adalah cara yang tepat untuk menghindarkan perpecahan dan pertikaian. Di dalam kepengurusan masjid, kalau ada perselisihan, ya ngobrol, ngopi, diajak ngomong. Kalau salah diingetin, jangan diem baik. Kalau diem baik, mana tahu kita salah. Makanya kalau memang ada yang salah, baik saya, baik Hasan Toha atau yang lainnya, kewajiban kita tawasau bil haq wa tawasau bis. Tapi cara ngingetinnya juga ada etikanya. Gitu Pak ya? Semua bisa kita selesaikan dengan cara komunikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami dengan baik dan luar biasa. Mudah-mudahan siapa saja yang berinfak di Masjid Raudhatul Jannah, yang berjuang di Masjid Raudhatul Jannah, memakmurkan, mensyiarkan Masjid Raudhatul Jannah, senantiasa Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya akhiri, tadi Kiai Sundarmono menyampaikan program pemulasaran jenazah. Besok itu putaran yang keempat Pak. Memang kami mengadakan sebab miris. Terkadang orang tua mati yang diributin badannya. Benar gak Pak? Saya kadang rada-rada enak. Bapak, bapaknya mati, bangkainya kagak mau dipegang. Orang kalau udah mati udah dibangkai, ya kan? Terkadang memegang jenazahnya nggak mau, giliran badan direbutin. Bukan untuk ganti amil, bukan. NU hadir punya program bukan untuk recokin lahannya amil, bukan. Tetap nanti yang mimpin amil setempat. Cuman ingin menyampaikan ke warga masjid bahwa kewajiban ngurusin jenazah yang utama adalah ahli warisnya. Ambil cuma perintah doang, nunjuk doang, siram dari sono ke sono, nih bacain doanya. Tetap yang ngurusin ahli waris, yang mandunya adalah amil. Bapak-bapak, ibu-ibu barangkali punya waktu besok jam 8 di Vilamas Indah Blok A. Blok A di belakang bakso Mukidi ya, sampai Zohor, habis itu makan bakso di Mukidi, kami bayar dewek-dewek. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.